Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Ummi Kurzin al-Khazaiyati qad utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi gulamin fabala alaihi fa amara bihi fanudhiha wa utiya bi jariyatin fabalat alaihi fa amara bihi fahusila rawahu Ahmad. Artosipun an Ummi Kurzin al-Khazaiyati utawi hadis menika bersumber saking Ummu Kuras al-Khazaiyah. Qalat wis ngocap sapa Ummu Kuras al-Khazaiyah, Utia telah didatangkan, Utia telah dibawakan an-Nabiyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan atau didatangkan bigulamin seorang bayi, fabala monggo nguya sapa bayi alaihi nguya itu mateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara monggo merintah sapa Nabi, merintah bihi kepada bagian yang terkena uyah, fanudhika untuk diperciki dengan air. Wa utia juga dibawakan, juga didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan bijariyatin seorang bayi perempuan, fabalat mongko kencing, mongko nguya sapa bayi perempuan alaihi di atas pangkuan Nabi. Fa amara mongko merintah sapa Nabi bihi kepada bagian yang terkena uyah, fahusila untuk dicuci yang bersih. Rawawis ngriwayatna ing hadis ngriwayatna sapa Ahmadu Imam Ahmad. Hadis bersumber dari Ummu Kuras al-Khazaiyah. Ia berkata, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bayi laki-laki, lalu ia kencing di atas beliau, maka beliau memerintahkan untuk disiram dengan percikan air. Kemudian dibawakan pula seorang bayi perempuan, lalu ia kencing di atas beliau, maka beliau memerintahkan untuk dicuci yang bersih. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin, hadis menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab cara mensucikan najis air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Lamun ana bayi iki sek nusu, durung mangan sego, durung mangan apa wae, wis pokoke dhek nyusu lah. Dadak uyah iku wis dianggep najis. Lamun nguyahi sarung sampean, ya najis sarung sampean. Nguyahi ruko sampean, ya berarti najis. Ruko sampean najis. Nek kapan kena uyahi bocah bayi senajan gek nusu. Cuman status najise menurut hukum fikih dibedakan antarane bayi lanang karo bayi wedok gak podo.
status najise, sebab iku carane nyuceni ya gak padha kepiye lho. Iki pentingnya wong ngaji ku, gak ngaji gak bakal ngerti, ya gak bakal paham. Dene nek ngaji insyaallah mendapatkan satu pemahaman. Oh ngono ta cara nyuceni bayi lanang, bayi wedok, najise bayi lanang, bayi wedok. Jalaran dheweke wong Islam, ayo paham, ayo ngerti bab perkara fikih sing kados mekaten menika, sehingga mangke di lapangan terjadi perkara-perkara sing kaya ngene wis pas ilmune wis dipahami kantun prakteke. Mila penjelasannya hadis menika kados mekaten. Hadis ini menjelaskan kepada kita, menjelaskan tentang perbedaan najis, yaitu najis dari kencing bayi laki-laki dan najis dari kencing bayi perempuan. Dalam hukum fikih ada perbedaan perlakuan antara najisnya kencing bayi laki-laki dan najisnya kencing bayi perempuan. Perbedaannya di mana? Kalau kencing bayi laki-laki itu tergolong najis kelas ringan, sedangkan kencing bayi perempuan itu tergolong najis kelas berat. Dadi uyoe bocah bayi lanang iki najis, cuma najise enteng ringan. Dene kok uyoe bocah bayi ini kok bayi wedok senajan gek nyusu, padha-padha gek nyusu, najise Gus dianggap najis kelas berat. Sebab itu nanti cara mensucikannya juga berbeda. Oleh sebab itu cara mensucikannya berbeda. Cara mensucikan najis dari kencing bayi laki-laki adalah cukup disiram dengan air tanpa harus digosok atau diucek. Bahasa Arabnya fanudhiha, itu bahasa Arab. Nek kapan diatoni cara Jawa ya sekedar diblancur utawa disiram utawa diperciki air utawa dibasahi dengan air. Hanya itu caranya, nggak usah diucek-ucek utawa digosok-gosok utawa dirisuh utawa disabun, nggak perlu. Agama mengajarkan seperti ini, cukup diblancur dengan air, itu saja. Fanudhika, diperciki apa mari dibilas, diblancur, disiram, dibasahi, wis pokoke disoki banyu. Cukup. Itu cara mensucikan najis dari air kencing bayi laki-laki. Sementara cara mensucikan najis dari kencing bayi perempuan adalah harus disiram dengan air, lalu digosok atau diucek. Cara Arabe fahusila. Husila iku ya gak terima disoki banyu, gak terima disiram banyu, gak terima diguyang banyu, gak terima diblancur banyu, tapi kudu disertai dengan tindakan gosok. Gosok ya pada mari disikat kelurek, digosok, diucek, diumbah, wis ngono iku lah. Enggak sekedar dibantur dengan banyu, tapi harus ada perimbangan, diucek-ucek atau digosok-gosok sampai najisnya itu hilang. Contoh, jika pakaian yang kita gunakan sholat ternyata kena najis dari kencing bayi laki-laki, sarung dewek lho lah kok diompoli cah, kok diuyoi bocah bayi cah. Oh berarti pakaian tersebut statusnya adalah terkena najis ringan, mergo bayine iku bayi lanang. Sebab itu cara mensucikan pakaian tersebut harus disiram pada bagian yang terkena najis. Bagian yang terkena najis yaitu disiram dengan cara
diguyang, disiram dengan air tanpa harus digosok atau diucek. Setelah itu pakaian tersebut sudah dianggap suci dan bisa dipakai kembali untuk sholat. Berikutnya, jika pakaian yang kita gunakan itu ternyata kena najis dari kencing bayi perempuan, makan lanang, saiki bayi wedok, maka pakaian tersebut ya berarti tetap kena barang najis, najis berat, najis kelas berat. Maka cara mensucikan najis berat pada pakaian tersebut adalah harus dicuci pada bagian yang terkena najis dengan cara disiram dengan air, lalu kemudian disertai dengan menggosok-gosok atau mengucek-ucek. Jadi bedane nek bayi lanang sekedar disiram bayu gak usah diucek-ucek, tapi nek kapan bayi wedok di samping disiram banyu kudu sandangan kalau wau diucek-ucek, digosok-gosok, merga status najise beda. Bayi lanang ku enteng status najise, bayi wedok diarani najis berat. Sebab itu carane micani kudu diucek, kudu digosok, perlu ya disabun, dirinso, disukren ya tambah apik. Setelah itu pakaian tersebut sudah dianggap suci dan bisa digunakan untuk sholat kembali. Jadi perbedaannya adalah jika kencing bayi laki-laki, cara mensucikannya cukup disiram dengan air tanpa menggosok dan mengucek. Tapi kalau kencing bayi perempuan, di samping disiram dengan air juga harus digosok atau diucek. Begitulah Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita bahwa beliau pernah menggendong bayi. Putune Rasul sing arane Hasan, sik cilik sik bayi, gek nyusu digendong bari Rasulullah, kakeke Rasulullah, kakeke digendong. Lucu-lucune putu seneng-senenge, dadak diompoli, dadak diuyoi. Bayi tersebut kencing di atas pangkuan Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan siramlah pada bagian yang terkena najis dengan percikan air. Mari ngono ganti sing digendong gak bayi lanang tapi bayi wedok. Rasulullah juga pernah menggendong bayi perempuan dan bayi tersebut juga kencing di atas pangkuan beliau. Lalu beliau memerintahkan cucilah pada bagian yang terkena najis hingga bersih. Jadi pengertian diperciki adalah sama dengan disiram dengan air saja tanpa digosok atau diucek. Sedang pengertian dicuci adalah sama dengan disiram dengan air dan harus disertai dengan digosok atau diucek sampai najisnya itu hilang. Kesimpulannya, kencing bayi laki-laki adalah tergolong najis ringan. Maka cara mensucikannya cukup dibasuh air pada bagian yang terkena najis tanpa diucek. Sedangkan bayi perempuan adalah tergolong najis berat, maka cara mensucikannya dibasuh dengan air pada bagian yang terkena najis dan harus digosok atau diucek. Inilah pentingnya belajar ilmu fikih agar kita memahami dengan benar cara bersuci, terutama mensucikan najis yang bisa mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kita. Saudara-saudara, demikian kiranya maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa difahami untuk diamalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.